Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kalah semangat walaupun acara ini dilakukan secara virtual. Saya Alvina dari Lembaga Nasional Single Window. Senang sekali siang ini bisa menghadiri acara coaching klinik peningkatan UKM ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Saya Alvina dari Lembaga Nasional Single Window. Senang sekali siang ini diberikan kesempatan untuk menemani kembali Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam acara coaching klinik peningkatan UKM ekspor. Yang tadi pagi sudah mengikuti webinar Sistem Informasi UKM Ekspor, pasti sudah tidak asing dengan saya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan safety briefing demi menjaga keamanan kita bersama. Yang pertama, hindari berkerumun selama kegiatan ini. Kedua, pastikan sistem kelistrikan Anda aman, serta colokan ke PC, laptop, atau HP tidak ada yang bermasalah. 3. Hindari mengakses menggunakan Wi-Fi di tempat umum, seperti kafe, fasilitas umum, free Wi-Fi, dan tempat lain yang kurang aman. 4. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul apabila kondisi di luar yang kita inginkan. 5. Segera akhiri kegiatan apabila ada kondisi yang tidak diinginkan terjadi, lalu bergegas melakukan evakuasi diri. Kami informasikan juga, kru yang bertugas telah melalui screening swab test, dan seluruh rangkaian acara hari ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jika pagi tadi kita sudah menyaksikan pemaparan dan diskusi mengenai sistem informasi UKM ekspor, kali ini LNSW berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, DJBJ dan DJP, menyelenggarakan coaching klinik peningkatan UKM ekspor. Coaching klinik ini akan kita bagi ke dalam 5 breakout room. Untuk itu, kami mohon para peserta supaya dapat mengganti format display name sebagai berikut. Di R1, strip nama, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam breakout room 1 dengan tema peningkatan daya saing UKM ekspor oleh narasumber dari Kementerian Perdagangan. Di R2 strip nama
Untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Breakout Room 2 dengan tema Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi oleh narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM. BR3 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Breakout Room 3 dengan tema Pembiayaan Ekspor UKM berorientasi ekspor di masa pandemi oleh narasumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. BR4 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Breakout Room 4 dengan tema asistensi dan fasilitasi fiskal berupa insentif pajak dan fasilitas kepabeanan untuk UKM berorientasi ekspor di masa pandemi oleh narasumber dari DJBC dan DJP. BR5 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Breakout Room 5 dengan tema penyediaan sistem informasi UKM ekspor oleh narasumber dari LNSW. Breakout Room akan diisi oleh narasumber-narasumber di atas dan akan dipandu oleh masing-masing moderator dari LNSW. Setelah coaching klinik selesai, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tidak perlu kembali ke room utama, melainkan bisa langsung meninggalkan breakout room yang akan dipandu langsung oleh masing-masing moderator. Untuk itu, izinkan saya sekalian pamit undur diri. Silahkan merename akun Bapak Ibu sekarang juga untuk segera dikelompokkan ke masing-masing breakout room oleh panitia sambil menyaksikan tayangan berikut. Anda eksportir, importir, atau pelaku UMKM yang bergerak di bidang ekspor, impor, dan logistik, atau Anda bekerja di kementerian atau lembaga yang terkait ekspor, impor, dan logistik. Kalau ya, wajib tahu nih, ada yang baru dari sistem INSW di tahun 2021 ini. Mulai 1 April 2021, situs INSW di www.insw.go.id hadir dengan tampilan baru. Situs resmi INSW kini tampil dengan visual yang lebih modern. Tak hanya itu, fitur-fiturnya juga semakin memudahkan pengguna. Di laman beranda, terdapat statistik LNSW. Di dalamnya, termasuk angka dwelling time, jumlah dokumen pabean yang diproses, jumlah perizinan yang diproses, dan jumlah pengunjung situs INSW. Selain itu, terdapat statistik performa Indonesia yang menyajikan angka Logistik Performance Index Indonesia, Ease of Doing Business, serta Global Competitiveness Index. Video-video LNSW pun kini dapat diakses langsung di situs INSW tanpa harus membuka tab baru untuk membuka YouTube, Lembaga Nasional Single Window. Tak kalah menarik, Indonesia National Trade Repository atau INTR juga semakin mudah penggunaannya. INTR merupakan acuan utama terkait semua informasi ekspor, impor, dan logistik Indonesia termasuk perizinan, persyaratan, dan tarif. INTR kini dilengkapi search bar dengan teknologi Elasticsearch. Jadi, parameter apapun yang digunakan baik kata kunci uraian ataupun kode HS, mesin pencarian di INTR akan otomatis menampilkan hasil pencarian yang relevan. Semua layanan LNSW kini dapat ditemukan di menu aplikasi LNSW. Sesuai dengan mandat dalam Perpres 44 tahun 2018 tentang INSW, Lembaga Nasional Single Window,
berkomitmen menerapkan konsep single submission dalam semua layanan SINSW. Melalui aplikasi-aplikasi di SINSW Gen 2, pelaku usaha tidak lagi perlu mengajukan dokumen berkali-kali kepada beberapa kementerian lembaga terkait. Cukup satu kali pengajuan melalui sistem INSW, lalu SINSW yang akan menyampaikan data elektroniknya ke kementerian atau lembaga terkait. Tidak hanya melalui komputer atau laptop, layanan-layanan LNSW pun kini dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui smartphone. Aplikasi INSW Mobile App generasi kedua kini dapat diunduh tidak hanya di Play Store, namun juga di App Store. INTR sudah dapat diakses melalui aplikasi tersebut. INSW Mobile juga sudah terintegrasi dengan sistem INSW Gen 2. Jadi, pengguna dapat melihat status pengajuan dokumen ekspor dan impor dan mendapatkan notifikasi terkait pengajuan tersebut. Makin mudah, bukan? INSW untuk Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta.
langsung. Kenapa kamera tidak bisa muncul? Ada password. Ada apa? PowerPoint cuma apa? Cuma PowerPoint. Cuma PowerPoint sama kalau banyak bisa kita cari. Sebenarnya bisa kita bikin sendiri bisa, tapi kita cari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya siang ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan siang ini meskipun dilakukan secara virtual.
Saya Alvina dari Lembaga Nasional Single Window. Senang sekali siang ini bisa menemani kembali Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dalam acara Coaching Klinik Peningkatan UKM Ekspor. Yang tadi pagi sudah menyaksikan webinar Sistem Informasi UKM Ekspor, pasti sudah tidak asing dengan saya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan safety briefing untuk menjaga keamanan kita bersama. Pertama, hindari berkerumun selama mengikuti kegiatan ini. Kedua, pastikan sistem kelistrikan Anda aman, serta colokan ke PC, laptop, atau HP tidak ada yang bermasalah. Tiga, hindari mengakses internet menggunakan Wi-Fi di tempat umum seperti kafe, fasilitas umum, free Wi-Fi, dan tempat lain yang kurang aman. 4. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul apabila kondisi di luar yang kita inginkan. 5. Segera akhiri kegiatan apabila ada kondisi yang tidak diinginkan terjadi, lalu bergegas melakukan evakuasi diri. Kami informasikan juga, kru yang bertugas telah melalui screening swab test dan seluruh rangkaian acara hari ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jika pagi tadi kita sudah menyaksikan pemaparan dan diskusi mengenai sistem informasi UKM Ekspor. Kali ini, LNSW berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan coaching klinik peningkatan UKM Ekspor. Coaching klinik ini akan kita bagi ke dalam 5 breakout room. Untuk itu, kami mohon para peserta supaya dapat mengganti format display name sebagai berikut. BR1 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam breakout room 1 dengan tema peningkatan daya saing UKM ekspor oleh narasumber dari Kementerian Perdagangan. BR2 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam breakout room 2 dengan tema pengembangan dan perluasan pangsa pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi oleh narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM. BR3 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam breakout room 3 dengan tema pembiayaan ekspor UKM berorientasi ekspor di masa pandemi oleh narasumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. BR4 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam breakout room 4 dengan tema asistensi dan fasilitasi fiskal berupa insentif pajak dan fasilitas kepabeanan untuk UKM berorientasi ekspor di masa pandemi oleh narasumber dari DJBC dan DJP. Yang terakhir, BR5 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam breakout room 5 dengan tema penyediaan sistem informasi UKM ekspor oleh narasumber dari Lembaga Nasional Single Window. Breakout room akan diisi oleh narasumber yang sudah saya sebutkan tadi dan akan dipandu oleh masing-masing moderator dari Lembaga Nasional Single Window. Setelah coaching klinik di masing-masing breakout room selesai, Bapak dan Ibu tidak perlu kembali ke room utama, melainkan bisa langsung meninggalkan breakout room yang akan dipandu oleh masing-masing moderator. Untuk itu, izinkan saya sekalian pamit undur diri. Silahkan merename akun Bapak Ibu sekalian sekarang juga untuk segera dikelompokkan oleh panitia ke masing-masing breakout room sambil menyaksikan tayangan berikut. Anda eksportir, importir, atau pelaku UMKM yang bergerak di bidang ekspor, impor, dan logistik. Atau Anda bekerja di kementerian atau lembaga yang terkait ekspor, impor, dan logistik. Kalau ya, wajib tahu nih, ada yang baru dari sistem INSW di tahun 2021 ini. Mulai 1 April 2021, situs INSW di www.insw.go.id hadir dengan tampilan baru. Situs resmi INSW kini tampil dengan visual yang lebih modern. Tak hanya itu, fitur-fiturnya juga semakin memudahkan pengguna. Di laman beranda,
terdapat statistik LNSW. Di dalamnya, termasuk angka dwelling time, jumlah dokumen pabean yang diproses, jumlah perizinan yang diproses, dan jumlah pengunjung situs INSW. Selain itu, terdapat statistik performa Indonesia yang menyajikan angka Logistic Performance Index Indonesia, Ease of Doing Business, serta Global Competitiveness Index. Video-video LNSW pun kini dapat diakses langsung di situs INSW tanpa harus membuka tab baru untuk membuka YouTube, Lembaga Nasional Single Window. Tak kalah menarik, Indonesia National Trade Repository atau INTR juga semakin mudah penggunaannya. INTR merupakan acuan utama terkait semua informasi ekspor, impor, dan logistik Indonesia termasuk perizinan, persyaratan, dan tarif. INTR kini dilengkapi search bar dengan teknologi Elasticsearch. Jadi, parameter apapun yang digunakan baik kata kunci urayan ataupun kode HS, mesin pencarian di INTR akan otomatis menampilkan hasil pencarian yang relevan. Semua layanan LNSW kini dapat ditemukan di menu aplikasi LNSW. Sesuai dengan mandat dalam Perpres 44 tahun 2018 tentang INSW, Lembaga Nasional Single Window berkomitmen menerapkan konsep single submission dalam semua layanan SINSW. Melalui aplikasi-aplikasi di SINSW Gen 2, pelaku usaha tidak lagi perlu mengajukan dokumen berkali-kali kepada beberapa kementerian lembaga terkait. Cukup satu kali pengajuan melalui sistem INSW, lalu SINSW yang akan menyampaikan data elektroniknya ke kementerian atau lembaga terkait. Tidak hanya melalui komputer atau laptop, layanan-layanan LNSW pun kini dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui smartphone. Aplikasi INSW Mobile App generasi kedua kini dapat diunduh tidak hanya di Play Store, namun juga di App Store. INTR sudah dapat diakses melalui aplikasi tersebut. INSW Mobile juga sudah terintegrasi dengan sistem INSW Gen 2. Jadi, pengguna dapat melihat status pengajuan dokumen ekspor dan impor dan mendapatkan notifikasi terkait pengajuan tersebut. Makin mudah, bukan? INSW untuk Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia masih cukup rendah, yaitu sebesar 14% dari total nilai ekspor Indonesia. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, pemerintah melakukan stimulus terhadap pelaku UMKM agar berorientasi menembus pasar global. Guna menyukseskan program tersebut, dalam rangkaian Pekan INSW 2021 kali ini, LNSW bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menyelenggarakan kegiatan coaching klinik dengan tema peningkatan ekspor UKM. Diikuti oleh pelaku usaha UKM berorientasi ekspor, coaching klinik akan memberikan informasi dengan subtema peningkatan daya saing atau kualitas produk UKM berorientasi ekspor di masa pandemi, pengembangan atau perluasan pangsa pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi, pembiayaan ekspor UKM berorientasi ekspor di masa pandemi, asistensi dan fasilitasi fiskal berupa insentif pajak dan fasilitas kepabeanan untuk UKM berorientasi ekspor di masa pandemi, dan penyediaan sistem informasi UKM ekspor.
Melalui coaching klinik ini, pemerintah dan pelaku UKM ekspor bersinergi untuk meningkatkan perekonomian nasional dan mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pak, saya lagi ya boleh nggak? Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam room, mohon berkenan untuk mengganti format display name sebagai berikut. Di R1 strip nama, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam breakout room 1 dengan tema peningkatan daya saing UKM ekspor oleh narasumber dari Kementerian Perdagangan. Di R2 strip nama, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam breakout room 2 dengan tema pengembangan dan perluasan pangsa pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi oleh narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM.
BR3 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Breakout Room 3 dengan tema Pembiayaan Ekspor UKM berorientasi ekspor di masa pandemi oleh narasumber dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. BR4 strip nama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Breakout Room 4 dengan tema Asistensi dan eksportir, importir, atau pelaku UMKM yang bergerak di bidang ekspor, impor, dan logistik. Atau Anda bekerja di kementerian atau lembaga yang terkait ekspor, impor, dan logistik. Kalau ya, wajib tahu nih, ada yang baru dari sistem INSW di tahun 2021 ini. Mulai 1 April 2021, situs INSW di www.insw.go.id hadir dengan tampilan baru. Situs resmi INSW kini tampil dengan visual yang lebih modern. Tak hanya itu, fitur-fiturnya juga semakin memudahkan pengguna. Di laman beranda, terdapat statistik LNSW. Di dalamnya, termasuk angka dwelling time, jumlah dokumen pabean yang diproses, jumlah perizinan yang diproses, dan jumlah pengunjung situs INSW. Selain itu, terdapat statistik performa Indonesia yang menyajikan angka Logistik Performance Index Indonesia, Ease of Doing Business, serta Global Competitiveness Index. Video-video LNSW pun kini dapat diakses langsung di situs INSW tanpa harus membuka tab baru untuk membuka YouTube, Lembaga Nasional Single Window. Tak kalah menarik, Indonesia National Trade Repository atau INTR juga semakin mudah penggunaannya. INTR merupakan acuan utama terkait semua informasi ekspor, impor, dan logistik Indonesia termasuk perizinan, persyaratan, dan tarif. INTR kini dilengkapi search bar dengan teknologi Elasticsearch. Jadi, parameter apapun yang digunakan baik kata kunci uraian ataupun kode HS, mesin pencarian di INTR akan otomatis menampilkan hasil pencarian yang relevan. Semua layanan LNSW kini dapat ditemukan di menu aplikasi LNSW. Sesuai dengan mandat dalam Perpres 44 tahun 2018 tentang INSW, Lembaga Nasional Single Window berkomitmen menerapkan konsep single submission dalam semua layanan SINSW. Melalui aplikasi-aplikasi di SINSW Gen 2, pelaku usaha tidak lagi perlu mengajukan dokumen berkali-kali kepada beberapa kementerian lembaga terkait. Cukup satu kali pengajuan melalui sistem INSW, lalu SINSW yang akan menyampaikan data elektroniknya ke kementerian atau lembaga terkait. Tidak hanya melalui komputer atau laptop, layanan-layanan LNSW pun kini dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui smartphone. Aplikasi INSW Mobile App generasi kedua kini dapat diunduh tidak hanya di Play Store, namun juga di App Store. INTR sudah dapat diakses melalui aplikasi tersebut. INSW Mobile juga sudah terintegrasi dengan sistem INSW Gen 2. Jadi, pengguna dapat melihat status pengajuan dokumen ekspor dan impor dan mendapatkan notifikasi terkait pengajuan tersebut. Makin mudah, bukan? INSW untuk Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada
serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia masih cukup rendah, yaitu sebesar 14% dari total nilai ekspor Indonesia. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, pemerintah melakukan stimulus terhadap pelaku UMKM agar berorientasi menembus pasar global. Guna menyukseskan program tersebut, dalam rangkaian Pekan INSW 2021 kali ini, LNSW bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menyelenggarakan kegiatan coaching klinik dengan tema peningkatan ekspor UKM. Diikuti oleh pelaku usaha UKM berorientasi ekspor, coaching klinik akan memberikan informasi dengan subtema peningkatan daya saing atau kualitas produk UKM berorientasi ekspor di masa pandemi, pengembangan atau perluasan pangsa pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi, pembiayaan ekspor UKM berorientasi ekspor di masa pandemi, asistensi dan fasilitasi fiskal berupa insentif pajak dan fasilitas kepabeanan untuk UKM berorientasi ekspor di masa pandemi, dan penyediaan sistem informasi UKM ekspor. Melalui coaching klinik ini, pemerintah dan pelaku UKM ekspor bersinergi untuk meningkatkan perekonomian nasional dan mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dipersilakan moderator untuk memimpin acara di breakout room 3. Baik, terima kasih. Baik, acara akan segera kita mulai. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ke lapangan naik keledai, bawa unta setengah lari. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valentin Dunam Andriadi. Saya merupakan sarjana ilmu politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang saat ini bergabung dalam tim hukum dan hubungan masyarakat, khususnya terkait kerjasama internasional pada lembaga National Single Window Kementerian Keuangan. Dan saya akan menjadi moderator pada coaching klinik siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber kita, yaitu Bapak Rida Farid Lesmana, yang pernah menempuh pendidikan teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Penugasan Khusus pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau juga disebut dengan Indonesia Exim Bank. Siang ini, narasumber akan menyampaikan informasi terkait pembiayaan ekspor UKM berorientasi ekspor di masa pandemi. Untuk itu kami berharap partisipasi aktif dari seluruh peserta coaching agar diskusi dapat berjalan dua arah. Jalan-jalan ke Jakarta, mampir sebentar belajar tari. Yuk kita hitung 1, 2, 3. Coaching klinik segera kita mulai.
kepada Bapak Rida, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Valentin Dunam ya. Mbak Valentin ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf nih nggak mempersiapkan pantun nih, Mbak Valentin ya. Jadi next time kalau misalnya diundang lagi kita siapkan pantun kalau begitu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir di Break Room 3, Pak Hendrawan Istanto, Bapak Ibu dari LNSW, yang kami hormati, Bapak Ibu para pelaku ekspor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LPI akan menyampaikan bagaimana peran dan dukungan dari LPI kepada para pelaku ekspor di masa pandemi ini dengan program-program pemerintah yang ditugaskan oleh Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan kepada LPI untuk mendukung para pelaku ekspor meningkatkan kinerja ekspornya, meningkatkan volume ekspornya dengan skema-skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, dan juga skema-skema yang sifatnya non-finansial yang juga dapat di-apply oleh para pelaku UKM di dalam masa pandemi ini. Baik, kami akan langsung memulai paparan dari kami, dan sebelum mulai, kami di sini juga Mbak Valentin hadir bersama teman-teman dari LPI ini, ada Mas Bagus Sidanto, ada Pak Rudi Sujoko, ada Mbak Zaza, ada Pak Mas Wahyu. Nanti sekiranya para pelaku menanyakan banyak hal gitu terkait dengan produk-produknya LPI dan support LPI seperti apa, nanti bisa kami respon langsung di sini, ataupun nanti kalau perlu ada follow up, nanti tim kami di sini siap untuk follow up di dalam kebutuhan dari para pelaku. Baik, kami mulai di slide berikutnya. Sebelum masuk ke ini, dukungan LPI, kami akan menyampaikan dulu profil LPI secara sekilas bagi Bapak Ibu para pelaku yang belum tahu LPI, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini gambaran singkat saja dari LPI. LPI ini merupakan lembaga keuangan khusus di bawah Kementerian Keuangan, 100% dimiliki oleh pemerintah, didirikan dengan Undang-Undang Khusus Nomor 2 Tahun 2009, dengan mandat mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia dengan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, serta jasa konsultasi. Secara operasional, LPI beroperasi dengan undang-undangnya sendiri atau independen. Kemudian rating LPI mencerminkan bahwa LPI ini betul-betul dimiliki oleh negara dan ratingnya sama dengan negara atau sovereign kalau istilah statusnya. Kemudian aset LPI periode Juni 2021 mencapai 89,8 T. Kantor LPI ada di Jakarta, kemudian ada 3 kantor wilayah, Jakarta, Semarang, Surabaya. Ada kantor cabang di Medan, Surakarta, dan Makassar, kemudian kantor pemasaran di Batam, Balikpapan, dan Denpasar. Lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran bagaimana peran LPI dalam pembiayaan ekspor nasional untuk menghasilkan devisa, menghemat devisa, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Terdiri atas penugasan atau peran yang sifatnya komersial, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, kemudian juga ada penugasan yang sifatnya khusus dari pemerintah, termasuk program pemulihan ekonomi nasional. Kita sebut namanya penugasan khusus ekspor atau National Interest Account. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini gambaran Bapak Ibu bagaimana peran LPI dalam mendukung pembiayaan ekspor dengan menyalurkan pembiayaan ekspor sampai dengan 90,2 triliun di posisi Juni 2021, termasuk di dalamnya support kepada UKM sebesar 14,5 triliun. Tersebar di berbagai sektor industri atau komoditas, dan juga tersebar di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambaran bagaimana peran LPI dalam mendukung UKM dari
14,5 triliun support pembiayaan ekspor kepada UKM, di dalamnya termasuk juga program penugasan khusus dari pemerintah sebesar 408 miliar, dan juga terbagi ke dalam 15 sektor ekspor unggulan tahun 2021 yang memang dicanangkan oleh pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Kemudian halaman selanjutnya. Ini gambaran Bapak Ibu bagaimana LPEI mendukung komoditas unggulan ekspor 2021 yang dicanangkan oleh pemerintah. Ada 15 sektor potensial yang memang saat ini menjadi unggulan ekspor dari Indonesia, dari mulai batu bara, CPO dan turunannya, logam, produk logam, dan seterusnya, sampai dengan ada ikan dan ikan olahan. Nah, ini sektor-sektor unggulan prioritas pemerintah di tahun 2021 yang juga selama ini sudah kami dukung, sudah didukung oleh LPEI melalui skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Selanjutnya. Baik, kami akan masuk ke dalam bagaimana dukungan LPEI. Jadi dari LPEI yang didirikan oleh pemerintah, kemudian LPEI sudah memberikan support selama ini ke pembiayaan ekspor nasional, termasuk UKM. Nah, ini kami akan masuk ke dalam bagaimana selama ini LPEI mendukung para pelaku ekspor, termasuk UKM yang berorientasi ekspor, baik dukungan dalam bentuk non-finansial atau dukungan yang sifatnya finansial. Nah, ini dukungan bagi UKM ini kita bagi dua nih, ada yang sifatnya non-finansial, ini bagi UKM yang belum pernah ekspor. Ada program jasa konsultasi, kita bagi dua, ada jasa konsultasi di non-finansial ini, ada program coaching untuk eksportir baru, kemudian ada program business matching, atau kita produknya namanya marketing hand holding. Jadi di sini kita melakukan pendampingan dan membuka akses pasar bagi para pelaku UKM. Kemudian juga ada namanya program Desa Devisa. Ini adalah bentuk community development dari LPEI kepada satu komunitas yang ada di suatu tempat tertentu, yang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas ekspor dari komunitas tersebut. Misalnya ekspor coklat di Bali, Jemberana, kemudian ada ekspor di Jawa Tengah, Jogja, gitu di Bantul. Nah, ini juga bagian dari program-program jasa konsultasi dari LPEI. Kemudian yang kanan ini bagi para UKM yang telah ekspor dan berkinerja baik, LPEI juga punya layanan finansial. Layanan finansial ini bentuknya baik secara komersial, produk komersial, skemanya, atau yang sifatnya penugasan khusus. Yang komersial ini memang program-program yang layaknya dilakukan oleh lembaga keuangan komersial, begitu ya. Kita juga bisa memberikan kredit modal kerja untuk orientasi ekspor atau kredit investasi yang berorientasi ekspor, meningkatkan kapasitas produksi ekspornya. Kemudian juga dengan skema trade services dalam bentuk LC, SKBDN, diskonto vessel ekspor, dan sebagainya. Kemudian yang kanan ini adalah program penugasan khusus. Ini program-program khusus bagi para pelaku ekspor. Ada 3 program yang sekarang sedang berjalan. Ada PKI UKM, PKI Trade Finance, dengan program penugasan khusus untuk kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Nah, kami akan jelaskan di halaman-halaman berikutnya untuk masing-masing program tersebut. Lanjut dulu ke slide berikutnya. Baik, ini adalah gambaran bagaimana program komersial, pembiayaan yang sifatnya komersial dalam bentuk modal kerja, investasi, kemudian trade services. Modal kerja tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pelaku yang berorientasi ekspor, artinya bagi eksportir langsung maupun eksportir yang tidak langsung. Kemudian dibuka untuk seluruh sektor usaha dan komoditas, kemudian juga dibuka untuk seluruh negara, kecuali negara yang mendapat perhatian khusus atau mendapat sanksi dari PBB. Kemudian limitnya dibagi atas limit yang sifatnya korporasi atau limit yang sifatnya UKM atau
UMBE. UMBE ini usaha menengah berorientasi ekspor. Ini gambaran pembagian segmentasinya. Kemudian tentunya ada ketentuan umum yang menjadi persyaratan. Pertama, perusahaan itu bisa ekspor langsung, tidak langsung atau penunjang ekspor. Kemudian perusahaan beroperasi dan profit minimal 2 tahun. Reputasi perusahaan baik dengan indikasi bunga secara komersial berkisar antara 9,25 sampai dengan 10,5. Nah, ini berlaku untuk kredit investasi ekspor juga. Kemudian di kanan ini ada fasilitas trade services untuk para pelaku yang membutuhkan fasilitas layanan trade services. Ini bisa untuk LC impor, SKBDN, maupun diskonto LC atau non-LC. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kami akan menyampaikan adanya program penugasan khusus ekspor dari pemerintah kepada LPI untuk mendukung para pelaku meningkatkan ekspornya dengan skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Nah, di paling kiri ini adalah program penugasan khusus ekspor untuk usaha kecil menengah, untuk UKM yang berorientasi ekspor. Alokasi dana dari pemerintah 500 miliar. Dari 500 miliar saat ini sudah terdisburse, sudah digunakan oleh pelaku UKM sebesar 232 miliar. Jangka waktu program sampai dengan Desember 2025. Kemudian satu pelaku UKM, itu limitnya maksimum 15 miliar. Dibuka juga untuk seluruh sektor usaha dan komoditas. Dan pelaku ini bisa untuk ekspor ke seluruh negara, kecuali negara yang mendapat perhatian khusus. Kemudian siapa UKM yang berhak mengajukan di program PKI UKM, yaitu UKM atau koperasi dengan sales atau omset maksimal 50 miliar per tahun. Mayoritas dimiliki WNI, kemudian jangka waktu bisa 3-5 tahun untuk modal kerja ini. Kemudian atau investasi sampai dengan 5 tahun. Dan suku bunganya, ini yang menarik, bagian dari support dari pemerintah kepada para pelaku UKM. Suku bunganya dalam rupiah maksimum 6%. Kemudian yang kedua, yang di tengah ini ada PKE Trade Finance. PKE Trade Finance ini namanya Trade Finance, tentunya ini juga digunakan dengan skema Trade Finance, gitu, untuk LC, SKBDN, diskonto vessel ekspor. Nah, kita bagi, ada yang sifatnya pre-shipment, nanti ada sifatnya post-shipment. Kemudian jangka waktu program sampai dengan Desember 2021, kami ini masih akan diperpanjang dalam proses diskusi di Kementerian Keuangan untuk diperpanjang ke 2022. Kemudian ada 6 sektor atau 6 produk yang bisa mengajukan di program ini. Produk karet, kopi premium, furniture, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, dan makanan olahan. Dan di sini syaratnya memang harus eksportir langsung. Dan di sini juga ada yang menarik, suku bunganya range-nya antara 5-6% untuk rupiah, sementara untuk US dollar antara 1-2,5%. Nah, sejauh ini penggunaan dana dari Trade Finance ini sudah mencapai 445 miliar, jadi alhamdulillah animonya cukup besar di program ini dari para pelaku ekspor, sehingga pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambah alokasi dana dari 500 miliar menjadi 1 triliun. Kemudian di paling kanan, ini ada PKE Kawasan, ini program penugasan khusus untuk ke kawasan khusus, yaitu Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Di sini alokasi dana cukup besar, 1,6 triliun rupiah, dengan jangka waktu program sampai dengan Desember 2023, bisa di-apply oleh para pelaku ekspor di seluruh sektor usaha dan komoditas, bisa perorangan UKM maupun non-UKM atau korporasi, tapi syaratnya adalah negara tujuannya khusus spesifik ke Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Kemudian skemanya bisa pembiayaan, penjaminan dan asuransi, dengan tingkat suku bunga juga yang sama, menarik seperti yang 2 program tadi, dengan all-in pricing, itu antara 5,5-6% untuk rupiah, untuk US dollar 3,5-4%. Baik, ini gambaran program-program penugasan khusus ekspor yang ditugaskan oleh Menteri Keuangan pada LPI di masa pandemi ini. Tujuannya adalah untuk mensupport para pelaku ekspor, meningkatkan kapasitas produksinya dan meningkatkan ekspornya sesuai dengan program masing-masing. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, ini gambaran tadi yang sudah saya jelaskan untuk features dari PKI UKM berorientasi ekspor, yang tadi sudah saya singgung juga. Ini bisa ekspor langsung atau indirect ekspor, mayoritas WNI, omset maksimal 50 miliar per tahun untuk pelaku UKM, dan satu pelaku UKM maksimal limitnya 15 miliar. Ada syarat kegiatan usaha minimal 2 tahun, beroperasi dan profit, kemudian tidak ada tunggakan di lembaga keuangan atau bank lain. Agunan, nah ini agunannya kalau Bapak Ibu nanya, agunannya bagaimana? Agunannya minimal 30% dari limit pembiayaan. Ini juga bagian dari keringanan lah, tanda kutip ya, dari pemerintah bagi para UKM. Di mana kalau UKM itu ke bank-bank komersial, biasanya dimintakan agunan 100% berupa fixed asset. Kemudian ada syarat laporan keuangan audit untuk limit, usulan limit di atas 10 miliar. Baik, halaman selanjutnya. Slide berikutnya. Bapak Ibu, di sini features mengenai tadi PKI Trade Finance, lebih detailnya. Ini adalah detail dari produknya, dari mulai fasilitasnya dibagi bisa berupa pre-shipment atau pengapalan untuk pembelian bahan baku, bisa post-shipment untuk percepatan tagihan ekspor. Tadi saya sudah jelaskan, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Ini juga kita lanjut aja, sudah kami jelaskan tadi. Baik, Bapak Ibu, di slide ini kami ingin menyampaikan bahwa LPI juga mempunyai layanan non-finansial. Layanan yang sifatnya memang untuk pelatihan, pendampingan para pelaku UKM yang akan atau yang belum pernah ekspor dan akan melakukan ekspor perdana. Tadi sempat saya singgung ada 3 program. Ada coaching program for new exporters. Di sini adalah program pelatihan dan pendampingan untuk penciptakan eksportir baru dan peningkatan kapasitas dari UKM itu sendiri. Bentuknya apa? Ada pelatihan ekspor, pendampingan ekspor, dan bimbingan kepada para alumninya. Kemudian, sebagai gambaran, Bapak Ibu, dari 2015 sampai 2021, ada 12 kota yang sudah dimelaksanakan program CPNE ini. Sudah ada hampir 1.000 peserta UKM yang mengikuti program CPNE ini, dan sudah menghasilkan 70 eksportir baru sejauh ini. Kemudian yang kedua, ini adalah program marketing handholding. Ini program business matching. Bagaimana LPI membantu atau mendukung percepatan ekspor dengan membuka akses pasar bagi para pelaku produk UKM, khususnya mitra binaan LPI. Nah, ini ada program digitalisasi melalui global marketplace, gitu ya. Ada Alibaba, ada TradeKey, dan lain-lain. Kemudian ada pameran juga, ada kita membangun dengan diaspora, hubungan-hubungan dengan diaspora di berbagai negara. Kemudian yang paling kanan ini adalah program Desa Devisa. Ini program pengembangan komunitas untuk pemberdayaan komunitas, khususnya para pelaku petani, pengrajin, koperasi atau UKM yang memang mempunyai produk unggulan ekspor. Di sini kami LPI melakukan pendampingan, bagaimana mengatasi hambatan ekspor, bagaimana membantu akses pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan ekspor dari komunitas tersebut. Baik, demikian untuk yang non-finansial, program-program LPI yang sudah berjalan selama ini. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Salam ekspor dan salam berhasil bagi para pelaku ekspor yang hadir di sini. Mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab kita bisa lebih komprehensif diskusi mengenai produk-produk dari LPI. Demikian Bu atau Mbak Valentin, kami kembalikan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rida. Sharingnya luar biasa, menambah informasi, menambah pengetahuan saya juga. Baik, saya buka sesi pertanyaan kepada para peserta di room 3. Boleh menggunakan menu raise hand terlebih dahulu, supaya diskusi jadi lebih asik gitu, daripada nanti tulis di chat gitu kan. Kayaknya kita juga pengen kenalan dengan para peserta. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kami tunggu.
Baik, Bapak Amin dari Ekspor ID. Dipersilahkan. Ya. Selamat siang, Pak Rida dan Mbak moderator. Apakah suara saya terdengar? Selamat siang, Pak Amin. Terdengar Pak, jelas Pak Amin. Ya, selalu Pak. Selamat siang, Pak Amin. Kebetulan saya berasal dari Kemenkeu juga Pak, dan sedang membuat sebuah platform digital yang kami namakan Ekspor ID. Di dalamnya berkumpul banyak sekali UKM Pak, mulai dari komunitas pertanian, perikanan, dan semacamnya. Dan kita memberikan pelatihan gratis kepada teman-teman yang baru mulai mau ekspor, udah sedang akan ekspor karena udah mempunyai buyer, dan berbagai macamnya Pak. Banyak yang sudah memiliki badan hukum dan banyak juga yang masih belum Pak. Mohon izin ingin bertanya Pak. Baru semalam kita kami berdiskusi terkait pembiayaan Pak, dan memang salah satu pembahasan kami adalah melalui Indo Exim Bank. Kebetulan kami menyebutnya teman-teman itu partner Pak. Sampai sejauh ini kita baru buka sebulan dan sudah memiliki 252 partner atau UKM. Dan salah satu problem utama teman-teman di pembiayaan Pak, mohon izin. Jadi mohon arahannya bagaimana misalkan dari kami bisa mempropos teman-teman agar bisa langsung ke Indo Exim Bank melalui skema pembiayaan atau non finansialnya Pak. Seperti itu Pak. Mohon izin, terima kasih Pak Rida. Baik, terima kasih Pak Amin. Nah, ini sangat baik sekali Pak Amin atas masukannya. Tentunya kerjasama, apalagi Pak Amin Ekspor ID ini kan di bawah Kementerian Keuangan juga ya Pak Amin ya? Bukan Pak, independen Pak. Bukan. Independen Pak. Oh independen, tadi saya dengar ini saya salah benar, mohon maaf. Baik Pak. Di Kemenkeu Pak. Baik Pak Amin. Ada dua tadi Pak Amin ya, yang non finansial dengan yang finansial, itu Pak. Nah untuk yang non finansial dulu ya Pak ya. Yang non finansial ini kan program-program pendampingan, pelatihan yang tadi dari LPI ada 3 ya Pak. Ada CPNE, ada Marketing and Holding dengan Desa Devisa. Nah, bagaimana bentuk kerjasama nanti dengan para pelaku atau dengan Ekspor ID ya Pak ya. Nah, ini nanti di sini juga teman-teman dari tim ini Pak Rudi nanti bisa bantu tambahkan ya. Nah, dari kami begini Pak melihatnya. Bapak kan sudah punya para pelaku binaan ya Pak ya, katakanlah, atau para yang sudah terdaftar di Ekspor ID. Nah, masing-masing ini kalau boleh Pak dikelompokkan misalnya Pak ya, yang memang membutuhkan pelatihan ekspor gitu ya, yang belum ekspor, yang memang mereka pengen jadi eksportir gitu ya, yang melakukan ekspor perdana, nanti bisa dikoordinasikan gitu untuk melakukan pendaftaran ya Pak. Dari kami nanti mungkin Pak Rudi ya, atau tim dari jasa konsultasi mungkin bisa share gitu ya, linknya gitu, informasinya, bagaimana prosedurnya. Biasanya nanti ada pendaftaran gitu Pak, mungkin bisa dikoordinir Pak oleh Pak Amin sebagai Ekspor ID-nya seperti apa. Jadi kami tahu nanti dari 222 tadi, mana sebetulnya yang membutuhkan pelatihan gitu ya Pak ya, yang memang belum ekspor. Jadi biar masing-masing needs-nya dipetakan dulu barangkali gitu Pak. Usul dari kami begitu. Kemudian yang kedua, yang sudah ekspor gitu ya, yang memang membutuhkan pembiayaan gitu Pak. Nah nanti mungkin Mas Bagus ya, mungkin bisa di-share saja link ininya, link link untuk kuesionernya gitu ya. Kita ada punya link kuesioner, nanti bisa di-share oleh Mas Bagus ya. Bagaimana para pelaku yang memang sudah ekspor membutuhkan pembiayaan bisa mengisi link kuesioner sehingga kita bisa tahu kebutuhannya seperti apa, kemudian siapa dari pelaku itu yang siapalah namanya gitu ya, nanti bisa ngisi itu. Nah, ini teman-teman dari jasa konsultasi Pak Rudi sudah share untuk informasi pendaftaran pendampingan ekspor ya, di chat Bapak Ibu, Pak Amin ya. Kemudian nanti Mas Bagus akan share untuk kuesioner bagi yang butuh pembiayaan. Nanti dari situ kami bisa memetakan, oh ini memang butuh pembiayaan untuk tadi PKE UKM, ada PKE Trade gitu ya Pak ya. Kemudian nanti kita bisa tahu kalau sudah mengisi
kalau Bapak Ibu pelaku EXPO sudah mengisi kuesioner ini, kita bisa tahu siapa kontak personnya, gitu ya Pak ya. Kemudian informasi perusahaan, finansialnya. Nah dari sini kami nanti tim LPI akan follow up Pak, gitu. Jadi nanti kami akan follow up sesuai dengan keberadaan pelaku ekspor dengan keberadaan LPI Pak. Tadi kami di awal menyampaikan beberapa kantor LPI ya Pak, ada kantor wilayah, kantor cabang. Nah nanti dari keberadaan itu kita akan referalkan gitu ya Pak ya, hasil kuesioner itu kepada kantor LPI yang terdekat untuk di follow up oleh teman-teman LPI yang ada di wilayah terdekat dengan pelaku ekspor. Kira-kira begitu Pak Amin. Jadi kami persilakan untuk bisa mengisi kuesioner bagi yang sudah ekspor ya, atau untuk yang pelaku yang akan mengikuti program CPNE, itu ada informasi di chat untuk pendaftarannya. Demikian Pak Amin penjelasannya, mudah-mudahan menjawab Pak Amin. Rida, makasih banyak menjawab. Nanti kami coba kompilasi teman-teman yang memang butuh, nanti kita coba sampaikan ke LPI, mudah-mudahan bisa mengakselerasi ekspor Pak, terutama eksportir baru Pak. Harapan kami seperti itu. Terima kasih banyak Pak Rida, sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Selanjutnya Bapak Hendrawan Istanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendrawan Istanto Pak, dari Bea Cukai Kupang. Tempo hari kami pernah ketemu dengan LPI pemasaran Denpasar Pak, kantor pemasaran di pasar. Baik Pak. Datang ke Kupang untuk kayak appraisal kredit Pak ya, karena di sini kan banyak terkenal akan produk lautannya Pak. Ya. Tapi eksportir yang sudah aktif saat ini, yang ekspor langsung dari Kupang baru 2. Sebenarnya potensi dari NTT itu sangat banyak. Kami mendapatkan kabar juga bahwa ekspor yang dilakukan dari NTT ini kebanyakan melalui Surabaya atau melalui Makassar, Pak, karena memang keterbatasan prasarana yang ada di sini. Nah, terus terang di NTT sendiri kan belum ada LPI, Pak ya, yang betul, terdekat Pak Hendrawan. Denpasar. Sebenarnya potensinya sangat bagus. Nah, kami tadi melihat ada salah satu program namanya program eksportir baru atau eksportir yang potensial, Pak ya. Betul, Pak. Nah, kalau boleh kami akan mengundang, Pak, akan mengundang LPI untuk memberikan pencerahan di Kupang, karena Kupang sendiri ada 3 kantor bea cukainya, Pak, kantor bea cukai Kupang, bea cukai Atambua, dan bea cukai Maumere. Memang itu terpisah dengan pulau-pulau, Pak ya. Nah, kalau boleh kami mengundang nanti Pak untuk memberikan pencerahan lah di NTT dalam waktu dekat mungkin Pak. Izin Pak. Baik Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, terima kasih Pak Hendrawan. Kami menyambut baik Pak undangan dari Pak Hendrawan ya. Berarti nanti fokus untuk ini ya Pak, untuk paparan dari LPI terkait dengan program jasa konsultasi ya Pak ya. Yang tadi yang coaching program for new exporters, kemudian marketing and holding, akses pasar ya Pak ya. Nah Pak Rudi, di sini ada tim jasa konsultasi nih Pak Rudi Sujoko. Pak Rudi mohon dapat di-share aja Pak Rudi, info kontaknya Pak Rudi gitu ya, untuk nanti bisa di-follow up oleh Pak Hendrawan barangkali. Kalau memang nanti ada sesi khusus ya Pak, untuk para pelaku yang membutuhkan pelatihan ya Pak ya. Nanti mungkin bisa disampaikan bisa dilakukan Zoom dulu ya Pak, atau diskusi dulu dengan Pak Hendrawan seperti apa nanti target dari para pelakunya Pak, sektornya apa gitu, kemudian siapa pelakunya, ada berapa banyak gitu Pak, lokasinya di mana saja. Jadi nanti biar teman-teman dari tim jasa konsultasi juga bisa mempersiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dari NTT ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Rida. Terima kasih Pak Hendrawan. Terima kasih Pak Hendrawan. Baik, ini juga ada pertanyaan yang disampaikan melalui chat Pak. Ini Bapak Harnida Mustafa
dari CV Azahra Harnida. Apakah berkenan untuk menyampaikan secara langsung, Bapak Harnida, atau saya bacakan saja pertanyaannya? Bapak Harnida, saya bacakan dulu aja kali ya. Pertanyaan saya punya produk banana chips. Kemarin itu ada permintaan ke China. Tapi kendala produk kami itu disertifikasi SNI dan KOSER. Untuk pengurusan sertifikat ini ada biayanya. Apakah ada jalan keluar terkait pembiayaan sertifikat ini? Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Hernida tadi, Pak Harnida ya Bu ya? Pak Hernida. Pak Hernida ya, baik. Baik Pak Hernida, terkait dengan sertifikasi ya Pak, memang terus terang tidak ada pembiayaan khusus ya Pak untuk sertifikasi produk gitu ya Pak ya. Memang itu menjadi bagian dari investasi masing-masing pelaku ya Pak ya. Jadi dari LPI tidak ada pembiayaan khusus untuk sertifikasi. Namun di dalam tadi program pelatihan CPNE gitu ya, yang coaching program untuk new exporter, itu biasanya juga kita bisa mengundang juga gitu, opsi ya, mengundang para expertnya yang bisa mengerti proses bagaimana untuk sertifikasi produk gitu. Jadi nanti LPI bisa mengundang tim atau bisa mengundang pihak yang kompeten lah di dalam program pelatihan ekspor tadi gitu ya. Jadi kalau memang Bapak berkenan gitu ya, bisa mengikuti program pelatihan ekspor yang CPNE tadi dengan link yang sudah disampaikan Pak Rudi ya di chat. Silakan mungkin Bapak bisa kontak gitu ya untuk mengikuti program. Nah, di situ mungkin bisa request gitu ya bagaimana misalnya untuk sertifikasi gitu. Itu kalau menurut LPI. Sebetulnya terkait sertifikasi ini ada opsi yang lain juga begitu saya pernah waktu itu rapat dengan BPOM. Jadi BPOM setahu saya juga mereka punya informasi dan akses juga untuk produk-produk makanan gitu ya, bagaimana sertifikasinya. Tapi setahu saya juga sama Pak, memang ini menjadi beban dari pelaku Pak. Jadi pembiayaan untuk sertifikasi ini menjadi beban dari pelaku, sepengetahuan kami begitu. Mungkin demikian Mbak Valentin ya, respon dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Harnida, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari KBHI. Apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung? Bapak Kurniadi dari Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia. Ya. Baik, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kurniadi. Saat ini saya menjadi Ketua Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia, Pak. Kebetulan anggota kita hampir 33% itu adalah eksportir buah, sayur, rempah maupun bunga. Terus terang dalam dunia ekspor tentu kita mengalami kendala-kendala seperti yang diceritakan oleh media atau beberapa grup. Yang ingin saya tanyakan itu adalah bisakah organisasi kami mengundang dari pihak LPEI untuk memberikan beberapa pelatihan terutama masalah manajemen keuangan, Pak. Kita tahu teman-teman rata-rata kan autodidak untuk untuk kemampuan ekspor. Kebetulan saya pribadi juga binaan dari Bank Eksim, Bapak Rudi dan Pak Ihsan yang sekitar 2 tahun yang lalu. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, Matur suwun, Pak. Terima kasih Pak Kurniadi atas pertanyaannya. Betul Pak, Bapak sudah ini juga ya Pak ya, sudah tahu LPI. Terima kasih sudah bekerja sama dengan LPI sebelumnya. Dan terkait tadi Pak, pelatihan terkait manajemen keuangan para anggota Bapak ya Pak ya. Nah itu juga bisa masuk ke dalam program tadi CPNE Pak. Jadi di dalam CPNE itu biasanya ada modul, ada kurikulum mengenai manajemen keuangan. Gitu. Biasanya LPI juga akan mengundang expertnya ya Pak, yang kompeten lah Pak ya. Apakah itu dari STAN misalnya ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, atau dari pihak lain yang kompeten bisa
bekerjasama dengan atau membantu LPI dalam melakukan pelatihan, Pak. Jadi monggo Pak Kurniadi bisa menghubung kalau sudah kenal Pak Rudi gitu ya, atau Pak Ihsan gitu ya. Ada link chatnya ada informasi kontaknya di chat. Kalau memang perlu mengundang khusus gitu ya Pak ya, sesi khusus nanti bisa kontak ke PIC di LPI, Pak, ada Pak Rudi Sejoko dengan Pak Prayuda untuk yang jasa konsultasi ini. Demikian Pak Kurniadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kurniadi. Saya mengundang Bapak Ibu yang lain yang mungkin ada pertanyaan lagi. Saya persilakan. Atau mungkin saya boleh bertanya sedikit, Pak? Boleh Mbak Valentin. Silakan. Saran juga terkait, ini kan kita sedang masa pandemi ya Pak ya. Kemungkinan, saya nggak tahu, tapi mungkin kemungkinan permintaan ekspor itu menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Terus ada nggak sih fasilitasi yang berbeda dari LPI terkait dengan pembiayaan dari sebelum pandemi dan ketika kita sedang mengalami masa pandemi ini, begitu Pak? Kira-kira ada nggak sih ininya? Baik, terima kasih Mbak Valentin atas pertanyaannya. Jadi betul, memang LPI ini sebagai Special Mission Vehicle pemerintah ya, Kementerian Keuangan, kita punya program dalam rangka PEN yang tadi saya sampaikan, PKE atau penugasan khusus ekspor untuk UKM, kemudian PKE yang tadi trade finance, itu lahir di masa pandemi, Mbak Valentin. Jadi lahir, jadi PKE UKM itu lahir terbit di Agustus September 2020. Jadi memang tujuannya di awal-awal pandemi ya, 2020 pertengahan, program ini diluncurkan untuk mendukung para pelaku yang memang saat itu kan lagi tengah kesulitan ya. Perbankan juga waktu itu maju mundur untuk memberikan pembiayaan gitu ya. Sementara pelaku UKM juga tetap harus survive gitu ya di masa pandemi ini. Nah, akhirnya lahirlah PKE UKM. Kemudian yang kedua, PKE Trade Finance. Sama juga, demikian terbitnya juga di November Desember 2020. Jadi ini juga sama untuk meningkatkan ekspor gitu ya di masa pandemi dengan skema trade financing. Jadi untuk beli bahan baku, sama untuk percepatan tagihan. Jadi kalau mereka ekspor misalnya ke negara-negara tujuan ekspornya, kemudian mereka ada tempo misalnya dibayarnya ya, nggak langsung cash atau nggak side gitu ya, mereka bisa percepatan dengan skema ini. Jadi perputaran likuiditasnya bisa lebih cepat dengan program ini. Itu tujuannya. Yang ketiga, nah tadi mungkin belum kami sampaikan, ada program yang namanya jaminan. Jadi penjaminan dalam rangka PEN. Ini juga terbit di tahun 2020. Nah, Bapak Ibu yang sudah berbank atau sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank, itu bisa mengajukan tambahan fasilitas modal kerja ke banknya tersebut, begitu ya. Misalnya bank swasta, bank himbara, bank BUMN, gitu ya. Nah, atas pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank tersebut kepada pelaku UKM maupun non-UKM, itu bisa dijamin oleh pemerintah melalui LPI. Jadi yang tadi bank-bank itu yang khawatir gitu ya, nyalurin pembiayaan, khawatir macet gitu ya, khawatir nggak dibayar, khawatir bermasalah. Nah, pemerintah memberikan confidence kepada bank-bank itu tetap menyalurkan modal kerja agar para pelaku itu tetap bisa berputar gitu ya, penjualannya, ekspornya. Kemudian pemerintah backup melalui program namanya PEN penjaminan atau jaminah lah nama produknya gitu. Nah, ini juga terbit di masa pandemi, terbit di bulan Oktober atau September Oktober 2020. Itu bagian dari support dari pemerintah juga. Begitu, Mbak Valentin. Itu tadi yang terakhir itu sebenarnya menarik sekali ya Pak ya, karena LPI berani menjamin ke pemerintah. Itu prosedurnya bagaimana Pak? Maksudnya apakah ada prosedur khusus atau persyaratan khusus agar bisa dijamin oleh LPI? Baik, betul. Memang tentunya karena ini program penjaminan di masa PEN, begitu ya. Jadi para pelaku yang mengajukan
tambahan modal kerja dengan penjaminan dari pemerintah atau melalui LPI ini, bank-bank sudah banyak yang tahu, Mbak Valentin ya. Jadi LPI sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan rasanya sudah 19-20 bank saat ini ya, sudah tanda tangan perjanjian kerjasama. Artinya bank-bank itu di internal masing-masing juga sudah pada aware lah. Jadi kalau pelaku UKM atau nasabah bank tersebut datang ke bank gitu ya, ke bank yang mereka ini, hampir semua bank sih, hampir 20 bank ya. Listnya sih saya nggak apa, tapi yang pasti bank BUMN semuanya, bank swasta nasional, ada bank asing juga begitu. Nah, syaratnya adalah satu, pelaku itu memang terdampak COVID. Terdampak COVID dalam arti luas ya, bisa misalnya performa keuangannya mengalami penurunan, atau misalnya secara operasionalnya terdampak gitu ya karena PPKM, PSBB dan seterusnya, ada dampaknya lah dari pandemi ini kepada pelaku gitu ya, pelaku ekspor ataupun yang non ekspor juga boleh. Kemudian syarat yang lain adalah memang betul-betul terdampak oleh pandemi. Artinya kalau kita sama-sama tahu pandemi dimulai di bulan Maret ya, nah itu kolektibilitas sebelum Maret itu masih lancar gitu. 2020 ya, Mbak Fenty ya, Maret 2020 gitu kan. Karena itu consider kan pandemi dimulai ya, Maret 2020. Artinya status kolektibilitasnya harus lancar pada saat itu. Jadi jangan sampai nih pelaku yang memang sudah bermasalah sebelum pandemi mengajukan juga gitu ya. Jadi kita harus, kali ini memang khusus dalam rangka pandemi gitu ya. Kurang lebih sih itu sih yang pokoknya ya. Yang lain-lain tentu subjek tuh nanti analisa di banknya tersebut gitu ya, sesuai dengan target market di banknya tersebut lah. Karena ini memang targetnya adalah memang nasabah-nasabah yang ada di bank tersebut, baik nasabah baru maupun nasabah existingnya bank tersebut gitu. Ya. Gitu, Jadi, Mbak Valentin. di bank tersebut juga sudah tahu bahwa ini nasabah yang biasanya lancar gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Betul. Siap. Dari saya begitu Pak pertanyaannya. Baik. Bapak Terima kasih, Mbak terima Valentin. kasih. Terima kasih ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Yakin nih, nggak ada yang mau tanya lagi. Mumpung ada di sini. Sepertinya sudah tidak ada lagi Pak pertanyaan. Baik, Pak. Baik, Mbak Valentin. Ya. Dari saya juga sudah cukup. Apakah ada mungkin pesan-pesan kesan atau mungkin bagaimana meningkatkan permintaan atau apapun pesan terakhir dari Bapak sebelum kita menutup coaching klinik siang hari ini? Baik, terima kasih. Tapi saya agak khawatir kalau disebut pesan terakhir ya Mbak Valentin ya. Di momen ini Pak, di momen ini. Mohon maaf. Baik. Baik, terima kasih Mbak Valentin, kemudian Bapak Ibu dari LNSW ya, yang sudah mengundang LPI di dalam acara ini, dan bagi Bapak Ibu, para pelaku ekspor dan para pelaku UKM hadir di sini, kalau sekiranya memang saat ini barangkali belum ada kebutuhan atau belum ada pertanyaan gitu ya, namun mungkin di besok atau lusa ada kebutuhan atau mau bertanya di chat itu sudah disampaikan. Ada PIC dari tim kami Pak Bagus, Mas Bagus ya. Kemudian ada tim jasa konsultasi juga Pak Rudi dan Pak Prayuda, bisa dikontak kalau kebutuhan terkait dengan jasa konsultasi yang produk CPNE tadi ya, marketing hand holding dan community development desa devisa. Dan mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersinergi meningkatkan ekspor Indonesia. Kita support pemerintah untuk meningkatkan ekspor, kinerja ekspor di tahun 2021 sehingga diharapkan ekonomi kita bisa tumbuh, ekonomi kita tetap tangguh di masa pandemi ini. Ini demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Valentin dan Bapak Ibu dari LNSW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rida atas kesediaannya menjadi narasumber kita pada siang hari ini.
Dan kami juga sudah kirim chat di chat, kami memberikan informasi materi hari ini dapat diunduh melalui Google Site, dan juga untuk evaluasi dan penyempurnaan acara di masa mendatang, serta apabila peserta ingin memiliki e-certificate dapat terlebih dahulu mengisi survei pada tautan yang ada di Google Site juga. Dan demikian coaching klinik siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga narasumber, dan juga khususnya spesial ke LPI. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Sehat selalu. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Izin live. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Valentin, kita bisa langsung live ya Bu, Mbak ya? Atau... Boleh Pak. Siap. Terima kasih. Langsung aja. Terima kasih. Bapak Ibu peserta room 3 dapat live terlebih dahulu, atau bisa juga bergabung dengan room yang lain apabila berkenan. Dipersilahkan.